kemarin ya. Baik, izin saya share screen ya. Oke, sudah terlihat ya di layar monitornya. Terlihat, Pak. Baik, jadi kita lanjutkan ya. Jadi untuk analisis beban gempa statik ekuivalen ya menggunakan SNI 1726 berdasarkan SNI 1726 2019. Ya, jadi yang mana nanti respons spektrumnya didesain sebagai beban gempa. Juga kita nanti masuk ke geser dasar dan gaya yang didistribusikan ke tingkat menjadi gaya lateral statik ekuivalen ya. Juga eh, gaya, eh, gaya geser tingkat desain dan momen gula akibat gaya lateral statik. Terus kita sampai dengan simpangan antar lantai, simpangan antar lantai tingkat dan efek P delta ya juga aplikasinya dengan bantuan software ya. Jadi yang ini ya pada kuliah sebelumnya kita uh, membahas beban gempa menggunakan spektrum ya pada suatu struktur di wilayah tertentu. Penentuan beban gempa secara garis besarnya disahkan pada jenis dan pemanfaatan gedung, kelas situs dan peta gempa ya. Yang sekarang masih dipakai di tahun 2019 ya. Grafiknya kurang lebih kan kemarin seperti ini ya. Yang mana untuk segmen satunya dia SA-nya masih sama dengan SDS ya, sama dengan SDS dikali 0,4 tambah 0,6 dikali T per T0 ya. Segmen 2-nya sama dengan SDS ya. Segmen 3-nya yang sudah mulai para hiperbolanya SD1 per T, yang segmen 4-nya SD1 kali TL per T kuadrat ya untuk uh, periode panjangnya ya. Ada tambahan lagi di situ ya. Formulanya misalkan dengan SNI 1726 2019 yang masih terakhir digunakan ya. Nah, kita masuk sekarang ke gaya geser dasarnya dan gaya statik ekuivalen ya. Jadi beban gempa pada struktur dapat dinyatakan sebagai gaya statik di dasar struktur ya. Jadi di bawah ya. Atau kita biasa sebut dengan base shear ya. V-nya gaya geser, B-nya base ya. Jadi base shear VB. Nanti beban statik ekuivalen ya FI force ya di lantai ke I ya pada struktur adalah beban gempa yang diekuivalenkan bekerja di setiap lantai tingkat struktur ya. Nanti dicaranya dengan terlebih dahulu menentukan gaya geser dasar atau VB di lokasi struktur ya. Langkahnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama jadi seperti yang kemarin ya kita cari nilai koefisien seismiknya ya CS yang digunakan di lokasi struktur, juga nilai faktor reduksi beban gempa dan batasan periode strukturnya. Ya. Jadi CS-nya kemarin bisa dihitung ya dari SDS. Setelah kita tahu SDS ya, terus faktor reduksi beban gempanya tergantung dari kategori desain seismiknya dan uh, apa namanya bangunan sistem pemikul bebannya seperti apa yang digunakan gitu ya. Baru kita bisa tentukan faktor reduksi gempanya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya kemarin ya, CHES minimum 0,044 dikali SDS dikali IE ya, faktor keutamaan lebih besar dari 0,01 dan 0,5 kali S1 per R dikali IE ya. Untuk S1-nya lebih besar daripada 0,6G ya. Ini yang untuk CHES minimum ya. Kalau nilai minimum berarti kita ambil yang paling besar ya, terus ada CS hitung ya dari SDS per R dibagi dengan IE. R-nya tadi faktor reduksi, IE-nya faktor keutamaan gempa. Ya juga lagi ada CS maksimum ya SD1 per T dikali R per IE ya. Untuk yang T-nya lebih kecil daripada periode panjang ya, untuk yang lebih besar dari periode panjangnya SD1 kali TL per T kuadrat dikali R per IE. Jadi itu CS maksimumnya. Ya jadi di sini jika CS hitungnya kurang dari CS minimum maka digunakan CS minimum ya. Jika lebih besar dari CS maksimum digunakan CS maksimum ya. Yang normatif lah itu ya. Dan apabila periode alami struktur yang dianalisis menggunakan software adalah T, maka nilai T-nya, jadi maksudnya nanti kan kemarin kan ada hitung manual ya, ini kalau misalkan pakai software, tetap harus dikontrol dalam
batas periode maksimum atau minimum ya. Seperti yang slide terakhir kemarin ya, intinya dia di antara PA itu kemarin periode fundamental ya, periode alami dari struktur bangunan gedungnya, di antara yang minimum dan maksimum harus memenuhi syarat ini. Ya, kalau lebih besar diambil Tmax, kalau lebih kecil diambil Tmin gitu ya. Terus ya ini kemarin formulanya ya, TA minimum CT dikali HX HN paket X ya, dan TA maksimumnya CU dikali TA minimum. Ya, kemarin juga nilai parameter pendekatan periodenya sudah disampaikan ya, bergantung dari tipe strukturnya ya. CT-nya bisa diambil untuk beton 0,0466, untuk baja 0,0724, dan X-nya di 0,9 atau 0,8 ya, tergantung dari tipe strukturnya. Begitupun koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung ya, parameter percepatan respons vertical design pada 1 detiknya ya, SD1, maka kalau misalkan lebih besar daripada 0,4 diambilnya CU-nya 1,4 dan seterusnya ya. Jadi yang penting dari peta gempa kita udah tahu tadi SDS dan SD1-nya berapa, bisa ditentukan koefisien-koefisien yang lain. Selanjutnya juga ini ya, misalkan faktor reduksi bangunan gempanya R-nya ya, kita dari tabel 12 SNI 1726 ya, kita bisa tentukan sistem memikul gayanya yang mana ya, misalkan untuk bangunan di atas 10 lantai, di atas 5 lantai juga bisa sih ya, rangka beton bertulang pemikul momen khusus ya, misalkan yang ini ya, di mana nanti ada koefisien modifikasi responnya ya, dan CD-nya untuk faktor pembesaran defleksinya di 5,5. Juga kemarin untuk batasan sistem tinggi strukturnya ya, untuk kategori desain seismiknya di sini semuanya tidak dibatasi ya. Terus tadi yang kedua kita adalah menentukan berat total struktur ya. Jadi berat total struktur diperoleh dengan menghitung berat seluruh komponen di setiap lantai dengan memperhitungkan beban mati tambahan, dan 0,3 dari beban hidup ya, live load. Dead load, superimposed dead load, dan live load ya. Nah, untuk apa namanya menghitung bebannya memang seperti ini gitu. Jadi untuk W1 itu ya, lantai 1 sampai dengan setengah lantai 2 ini itu untuk W1 ya, berat lantai ke 1. Untuk berat lantai 2 itu setengah lantai 2 dan setengah lantai 3 dan seterusnya ke atas gitu ya. Memang mungkin saya atau saya nggak ngecek itu ya yang materi di strukturnya, tapi ya kurang lebih untuk apa namanya model apa namanya, saya tiba-tiba lupa, model model degree of freedom-nya jadi kayak gini gitu ya, tetap single degree of freedom, di mana masanya tiap lantainya cara ngitungnya seperti ini gitu ya. Nah, terus baru nanti yang ketiga kita menentukan besar gaya geser dasarnya ya, atau VB, di mana nanti CS dikalikan dengan berat total ya. Kita dapat gaya geser dasar. Ya, jadi kalau misalnya pakai software kan tentunya lebih mudah ya, kita menghitung apa namanya berat berat bangunan ya. Kalau manual itu biasanya soalnya diketahui saja lah gitu. Bapak mudah. Terus yang keempat ya, selanjutnya mendistribusikan gaya geser dasar menjadi gaya statik ekuivalen di setiap lantai ya. Jadi persamaannya pakai persamaan ini ya untuk Fx-nya ya. Fx itu adalah gayanya ya tadi ya. Sama dengan Cfx dikali V ya. Cfx-nya adalah faktor distribusi vertikal, dan V-nya adalah gaya lateral desain total atau dasar di dasar struktur ya. Terus ada W1 dan Wx ya yang di sini. Itu adalah bagian bracket efektif total struktur yang ditempatkan atau dikenakan pada tingkat I atau X ya. Terus HI dan HX-nya tinggi dari dasar sampai tingkat I atau X ya, 1 meter, dan K-nya adalah eksponen yang terkait dengan periode struktur dengan nilai sebagai berikut ya. Untuk struktur dengan periodenya kurang dari 0,5 detik, K-nya 1. Untuk struktur dengan periodenya 2,5 detik, K-nya 2. Nah, jadi di antara periode struktur yang antara 0,5 dan 2,5 itu ya, kita bisa cari dengan cara interpolasi ya. Jadi tadi kan 0,5, T-nya 0,5, K-nya 1 ya. Ini T-nya 2,5, K-nya 2 ya. Sisanya ini kita bisa cari dengan
interpolasi ya, bangunan segitiga aja. Ini ada contoh perhitungan ya. Jadi misalkan given struktur beton bertulang ya. Jadi ini sudah diketahui bentuk strukturnya bukan baja ya, tapi bukan bata juga, tapi beton. Ini untuk gedungnya berarti kantor ya. Berapa total di setiap lantai dan ketinggian tingkatnya sesuai gambar di bawah ya. Letaknya misalkan di Jayapura dengan kondisi tanah di dasar struktur masuk kategori tanah keras atau SC kelas situsnya. Terus hasil perhitungan getarannya ya ternyata dapat TC-nya 0,82 detik. Yang ditanyakan pertama berapa total struktur, terus koefisien seismik pada lokasi struktur, sketsa beban gempa spektranya, sama geser dasar dan seismik akibat gempa, sama terakhir gaya statik ya, ini typo ya, statik ekuivalen akibat gempa di setiap lantai, FI ya. Jadi tadi ini ada bangunan ya 4 lantai, lantai dasar 4,2 meter, lantai 2 sampai lantai 3-nya 3,8 meter. Di sini ini tadi udah dihitung ya. Jadi ini untuk berat W1-nya di sini ya, susah masanya, ini untuk W2 ya, dan seterusnya sampai W4, lantai keempat. Ya ini misalkan dihitung secara manual. Estimasinya kurang lebih sekian gitu ya. Nah, tertera di sini 81 ton, 78 ton, 78 ton, dan 770 ton, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama tadi yang A ya, berat total struktur ya tinggal ditambahin aja semua ya, mudah ya di 3070 ton ya, atau 307 ton kurang lebih. Terus yang kedua tadi kita menentukan koefisien seismiknya atau CS-nya ya, dari bisa kita misalkan manual dari peta gempa ya, atau misalkan dari kalau dari apa namanya aplikasi di web ya, misalkan dari Puskim ya, itu bisa langsung dapat SD1 ya kalau misalkan kita tahu koordinatnya ya. Tapi kalau misalkan diambil dari peta gempa tadi kita dapatkan SS dan S1-nya dulu kan gitu ya. Untuk SS-nya untuk short periodnya spektrum ya periode 0,2 detiknya 1,5 G, untuk periode 1 detiknya 0,6 G ya. Terus juga karena kelas situsnya tadi ketahui ya, kelas situsnya tanah keras, maka dari SNI bisa ditentukan FA-nya 1 dan FP-nya 1,3. Jadi bisa dihitung spektrum maksimumnya ya, SMS dan SM1-nya, tinggal dikalikan koefisien-koefisiennya tadi ya, didapat angkanya. Dan untuk spektral desainnya kita cuma ambil tadi 2/3-nya aja ya. SMS dan SM1 ya, ini SM1 typo lagi ya, dapat 1G dan 0,52 G. Nah, tinggal dihitung sisanya periode peralihan di kurva spektrum desain ya. Untuk PS itu adalah SD per SD1 ya, sama dengan 0,52 detik. T0-nya juga dihitung ya, juga TL-nya sampai yang 20 detik ya. Nah, terus untuk SDS SD1-nya ya, tadi SDS-nya 0,5, SD1-nya 0,2, maka kita bisa tentukan kategori desain seismik ya. Sorry. Jadi kan SDS SD1 ya, SDS-nya 0,2, D1-nya 0,5, betul ya? Oh, kebalik. SDS-nya 0,5, SD1-nya ini SDS tadi ya, SD1-nya 0,2 ya. Jadi di SDS ini 0,5 itu kan di sini ya. Kita bisa sorry, kategori risikonya karena kantor dia di kategori risiko 2 ya. Berarti dia di sini ya D. Terus untuk SD1 0,2 di sini juga ya, untuk kategori risiko 2 dia D juga. Berarti kita bisa menentukan kategori desain seismiknya atau KDS-nya adalah kelas D. Dan R-nya ya tadi kalau kita ambil dari sini ya, kalau misalkan mau ambil tadi bangunannya beton ya, beton bertulang ya, jadi sebetulnya mau yang nanti momen menengah, momen biasa, sebenarnya silakan aja ya. Tapi sorry tadi kita kan kategori sensitifnya di D ya, di D ya. Kalau untuk khusus dia tidak dibatasi ketinggiannya ya. Untuk momen menengah ini TI tidak diizinkan, begitupun momen biasa ya tidak diizinkan. Jadi ya hanya bisa digunakan untuk beton itu yang ini ya, untuk rangka beton bertulang pemikul momen khusus gitu.
Nah, ke situ. Ya, TI tidak diizinkan, TB itu tidak dibatasi tingginya. Jadi kita ambil tadi yang rangka bertambah tulang, pemikul momen khusus gitu ya, ke situ. Jadi eh, dicek kembali ya tadi sistem pemikul yang bisa digunakan apa ya, baru nanti kita tentukan parameter-parameter lainnya ya, tadi faktor reduksinya, omega nolnya dan CS-nya ya. Baru nanti perdalaman juga dihitung ya untuk bentuk tulang ya, seperti yang kemarin TA-nya untuk minimum adalah CT dikali HN pangkat X ya. CT-nya untuk bentuk tulang tadi 0,0466 ya. HN-nya tinggi bangunannya ya, X-nya dari tabel juga ya. Dapat TA minimumnya 0,552, TA maksimumnya 0,77 ya. Nah, terus tadi misalkan diketahui uh, periode analisis hasil getaran bebasnya diketahui TC 0,82 ya, yang mana dia lebih besar daripada Tmax, maka digunakan T-nya adalah T maksimum aja ya di 0,77 detik. Ya, tadi juga untuk gedung kantor kategori risikonya 2, faktor keutamaan depannya 1 ya. Maka kita bisa hitung nilai CS-nya ya. CS-nya terkait tadi ini ya SDS per R dikali IE ya sama dengan 1/8/1 ya sama dengan 0,125. Dan nilai ini tadi tidak boleh lebih besar daripada CS hasil hitungan gitu kan ya. Uh, yang mana formulanya SD1 per T dikali R per IE ya. 40,08 ya. Lebih kecil berarti tidak boleh lebih besar dari gitu ya. Nah, jadi ini lebih besar ya, maka yang digunakan adalah CS hitung ini ya 0,08. Ini tidak ini saya lupa ya, ini tidak boleh kurang darinya di sini, ini tidak boleh lebih darinya di sini ya. Tidak boleh kurang darinya oke, memenuhi syarat ya 0,04, tapi tidak boleh lebih darinya 0,08-nya kelebihan. Jadi yang dipakai yang maksimum gitu ya. Terus baru nanti dibuatlah gambaran sketsanya ya untuk spektra desainnya, atau misalkan pakai Excel ya. Baru ini ya, segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4 ya, satu mesin linear, 2 juga garis datar, ya, 3-nya hiperbola, 4-nya parabola. Persamaannya sudah ada gitu ya, tinggal masukkan SD1 ya, T-nya ya tinggal divariasikan aja di sini ya, kita bisa plotkan titik-titiknya di Excel ya. Nah, terus tadi kita udah dapat nilai CS kan ya. Di sini udah dapat nilai CS 0,08 ya. Kita bisa hitung gaya geser dasar seismik akibat gempanya atau VB-nya, Bezier-nya ya. Adalah CS dikali berat total, CS-nya dapat 0,08, berat total tadi sudah dihitung ya, dapat 245,6 kN. Nah, baru kita nanti hitung gaya statik kekebalan akibat gempa di setiap lantainya gitu ya. Nah, eh, di sini tadi formulanya pakai sama ya, tadi ada F ke I ya sama dengan W dikali H per sigma W kali H dikali VB ya dan seterusnya, tapi karena T-nya di 0,077 gitu ya, ini kan di antara sini berarti ya, ini kita lakukan interpolasi, nanti setelah dilakukan interpolasi dapat nilai K-nya di 1, nanti untuk lantai 1, lantai kedua, jadi ini lantainya ketinggiannya kumulatif di sini ya. Jadi hanya tadi kan di sini ya. Nah, ini lantai lantai pertama tadi 4,2 meter H-nya, terus H yang keduanya 4,238 dan seterusnya ditambahin gitu ya. Itu di sini ya. Terus H pangkat K-nya mau dihitung dulu boleh supaya mudah ya. Terus ini berat apa pusat massa di setiap lantainya ya. Terus ini hasil kalinya. Terus ini G statik ekuivalen di setiap lantai tingkatnya gitu ya. Di sini dihitung. Ya, jadi ya ini contoh perhitungan aja tadi ya. Untuk F1 ya tinggal nanti ini udah apa, ini udah sudah W1 dikali H ke I pangkat K kan ya, sama ini adalah sigma WI dikali H pangkat K ya. Nah, dikalikan dengan Bezier-nya tadi dapat hasilnya 19,05544 kN ya. Begitupun sisanya untuk tabel uh, seperti tabel ini ya, untuk lantai kedua, 3 dan 4 gitu. Nanti jadi apa namanya?
distribusinya ya kita uh, gambarkan di setiap tingkat strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tadi ada gaya geser dasar ya, Bezier-nya 245,6 kilonewton ya. Distribusinya tadi di lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan lantai 4 kurang lebih seperti ini ya. Ini juga dijumlahkan tadi harusnya jumlahnya segini ya, harus dicek ulang. Nah, jadi seperti itu ya tabelan tadi. Nah, terus yang ketiga tadi geser tingkat pada struktur akibat gempa statiknya ya. Jadi uh, kalau ini kan tadi distribusi gaya statik ekuivalennya ya. Nah, kalau untuk gaya geser tingkat pada struktur gempa statiknya ya dibalik aja gitu ya. Di uh, apa dijumlahkan ya, yang 103 tambah 77 berarti di lantai ketiganya lebih besar lagi, lantai kedua lebih besar lagi, lantai kesatunya lebih besar lagi, full gitu ya. Itu gaya geser tingkatnya ya. Kalau tadi kan ini distribusi gaya geser tingkat pada lantai, kalau ini gaya geser di setiap tingkatnya. Jadi grafiknya kebalik gitu. Nah, terus juga di sini kan sebelumnya pada setiap elemen vertikal, sistem penahan gaya seismik di tingkat yang ditinjau harus didistribusikan geser tingkat desain gempanya ya, yang besarnya ya ini tadi gitu kan ya. Nah, dan distribusi gaya geser ke tingkat KX itu pada elemen vertikal tergantung pada fleksibilitas diafragma. Ya, diafragmanya itu dia bisa berupa atap, lantai, atau membran ya, atau sistem bracing ya. Nah, diafragma juga memang ada yang fleksibel, ada yang kaku ya. Jadi kalau mungkin yang terbiasa pakai SAR atau ITAPS gitu kan ya, untuk define diafragmanya uh, menentukan pusat rotasinya gitu ya, titik beratnya. Tentunya kalau kalau pakai software lebih mudah kalau misalkan ada segmen-segmen yang bolong gitu di situ ya. Nah, dan diafragma juga di sini ya tadi dikategorikan fleksibel apabila defleksi maksimum diafragma pada arah bidang yang dihitung akibat beban lateral adalah 2 kali simpangan antar tingkat lantai rata-rata di tingkat yang ditinjau. Selain ketentuan tersebut, maka diafragma dikatakan sebagai diafragma kaku. Nah, juga nanti untuk diafragma kaku, distribusi gaya lateral di masing-masing tingkat harus memperhitungkan pengaruh momen torsi bawaan yang dihasilkan dari eksentrisitas antara pusat massa dan pusat kekakuan ya. Dan misalkan di sini nilai eksentrisitas 5% dari bidang yang tegak lurus arah gaya gitu ya. Momen kan gaya dikali jarak ya. Ini adalah momen torsi bawaannya gitu. Dan terus juga gaya seismik lateral tadi gitu ya akan menghasilkan momen guling ya mx ya yang dihitung berdasarkan persamaan berikut ya. Mx-nya adalah tau dikalikan dengan sigma fi dikali hi min hx ya. Tadi fi-nya adalah bagian dari gaya geser dasar atau v ya, lantai ke i. Hi dan hx-nya adalah tinggi dari dasar ke lantai i dan lantai dan x gitu ya. Nah, taunya adalah koefisien reduksi momen guling ya. Nilainya dia 1 untuk 10 lantai ke atas ya, dan 0,8 untuk lantai ke 20 dari atas dan bawah ya. Tinggal sisanya kalau nggak ada tinggal interpolasi linear ya antara 0,8 dan 1 untuk lantai yang terletak di antara tingkat 20 dan ke 10 di bawah lantai puncak gitu. Ini nilai taunya ya. Terus yang terakhir tadi simpanan antar lantai tingkat struktur akibat gaya statik ekuivalen gempanya ya, ini juga perlu dihitung ya. Defleksi pusat massa di tingkat X ya, ini delta kecil X ditentukan sesuai rumus ini ya. Ini juga dari SNI ya sama ya, tinggal CD dikali delta XE per IE. CD-nya adalah tadi faktor pembesaran defleksi ya. Delta kecil X-nya adalah perbedaan inelastis, DXE-nya perbedaan elastis, IE-nya faktor keutamaan gempa ya. Ini udah ada ya. Dan ya di sini kan disebutkan gaya gempa lateral akan menghasilkan simpangan struktur dalam arah lateral. Dalam proses pecahan struktur, maka simpangan lateral antara tingkat atau interstory drift ya harus selalu diperiksa dan untuk menjamin stabilitas struktur, kerusakan lamaran struktur, serta untuk kenyamanan pengguna bangunan. Perhitungan simpangan antar tingkat lantai ya delta besar harus dihitung sebagai perbedaan defleksi pada pusat massa di tingkat teratas dan terbawah yang ditinjau. Ya, jadi seperti ini ya definisinya.
Ya, juga ada ketentuan simpan izin ya. Uh, untuk yang tingkat pertama nih ya, kan ada F1 yang udah diketahui ya, gaya gempa di sana tingkat kekuatan, delta kecil S1-nya perpindahan elastis dihitung akibat gaya gempa di sana tingkat kekuatan ya. Delta satunya dihitung ya. Ini adalah perpindahan diperbesar ya, dan delta besarnya ya sama dengan delta satu ya, lebih kecil daripada delta A di tabel 224 ini ya. Jadi nanti ada intinya delta untuk delta simpangan lantai satunya gitu ya, kalau tadi delta satunya dia harus lebih kecil daripada simpan izin ya, delta A-nya. Ya, delta A-nya ini juga menyesuaikan dengan kategori risiko dan jenis strukturnya ya. Kategori risikonya tadi kita ada di satu atau dua. Di sore ini sebenarnya ada empat, satu, dua, tiga, empat gitu ya. Nah, ini satu, Harus mana biru ikut. deh. Ya, ini satu, Ya, dua, tiga, empat gimana Pak? di SNI gempa kayak gitu ya. Struktur selain dari struktur dinding geser dan seterusnya ya, terus struktur dinding geser cantilever, struktur dinding geser batu bata lainnya yang dan yang terakhir semua struktur lainnya ya. Jadi kalau yang kantor tadi Banyak. untuk bangunan beton apa namanya uh, terus kategori Makin desensitifnya D banyak. tadi kita gunakan uh, Emang rangka yang masalah sih, saya uh, mah tuh apa masalah. struktur beton SRPMK ya, sistem rangka pemukul momen khusus, maka dia masuknya ke yang sini kan gitu ya. Ke semua struktur lainnya diambil simpan lantai izinnya 0,2 HX gitu ya. Nah, di situ. Jadi ini misalkan ini kalau misalkan contoh aja gitu ya supaya Oke, terus mudah, gimana tentunya Pak? untuk simpangan kita Ada yang pakai bantu software lagi aja lah gitu ya. kantor Pak, saya lagi kuliah. Sebetulnya materi yang manualnya ada, tapi kayaknya kelamaan lah ya. Disimplify saja. Jadi misalkan simpangan antara Oke, join 53 dan 54 misalnya gitu ya. Uh, di sini 5354 ya di pinggir gitu kan ya, misalkan di sini ada U1 ya, U1 dia kan translasi arah X ya, U2 translasi arah Y, U3 itu translasi arah Z ya. Kita kan di sini yang besarnya arah X saja ya, simpangannya ya, jadi yang besar dikurang yang lebih kecil dapat selisihnya ya, dikali tadi CD dibagi dengan I ya, dapat 6,616, terus misalnya tadi ketinggiannya sekian ya dikali 0,025 dapatnya 0,75, sehingga bangunan tersebut memenuhi syarat simpanan izinnya ya. Nah, tapi ada juga ya tambahan lainnya untuk lantai yang di bawahnya perlu dilakukan juga pengecekan interstory drift ya, dari simpanan atap tingkat lantai apakah sudah memenuhi syarat semua. Kalau belum punya syarat, misalnya perlu besar dari ketentuan, berarti mungkin struktur kolomnya terlalu fleksibel sehingga perlu diperbesar dimensi kolom dalam pemodelannya. Ya, jadi sebelumnya juga bisa dicek dari periodenya juga gitu ya. Kalau misalkan periode yang terlalu besar, berarti apa bangunannya terlalu fleksibel gitu ya. Jadi harus dicek semua parameternya sebetulnya. Ya, jadi nggak selamanya tadi misalkan periode yang terlalu besar langsung dipakai maksimum juga sebetulnya eh, bisa jadi salah satu warning juga gitu ya saat nanti kita mengecek simpangan antar lantai gitu. Terus yang selanjutnya ya yang terakhir di sini ada pengaruh atau efek P delta ya. Nah, jadi dari sana itu struktur gedung yang tingginya diukur dari taraf penjepitan lateral ya, taraf penjepitan lateral ya di bawahnya ya, di yang kita apa asumsikan sebagai jepit ya. Kalau misalkan pondasinya tiang pancang ya untuk bangunan gedung lebih dari 10 lantai atau 40 meter harus mempertimbangkan pengaruh P delta. Ya, jadi kalau um, tapi kadang juga ada kalau tenaga ahli mungkin tenaga ahli bangun gedung walaupun gedungnya nggak sampai 10 lantai, P delta-nya yang tetap dicek gitu ya untuk apa namanya Eh, pemain sekundernya ada atau enggak gitu ya, karena sebetulnya setelah dicoba juga kan mouse harus dua gitu saja. di apa namanya dicek juga ketika vertikal ketika ada horizontal ya, tapi nah biasanya ini urutannya ini dulu gitu ya. Deltanya itu satu gejala dari infrastruktur gedung yang fleksibel tadi ya, itu karena simpangannya besar juga perlu juga besar barangkali gitu ya.
di mana simpan ke samping yang besar akibat beban kepala lateral menimbulkan beban Ya, lateral tambahan akibat momen gulingnya terjadi bukan. gitu ya. Yang titik rangkapnya menyimpang ke samping. Dan ini ya Hah? definisinya, jadi kenapa Nanti P20 perlu disebut. dihitung itu, dia pengaruh geometri terhadap respons struktur akibat gaya normal gaya normal tekan ya, jadi efek momen sekunder. Nah jadi apa namanya, Oh, kalau biasanya kan disederhanakan gitu, kita kan menghitung itu kayak single degree of freedom gitu ya, kalau jadi yang saya bikin apa atau si namanya Pak Males bikin? efek momen sekunder Saya kirim scan jadi aja ya. bisa 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 terjadi kegagalan pada gedungnya gitu ya. Dan ini ditinjaunya tadi jika interstory driftnya melebihi ini ya, jadi tadi kita udah hitung interstory driftnya ya, tinggal dicek apakah lebih lebih besar daripada 0,03 HD dibagi R atau enggak ya. Tadi hanya adalah tinggi antar lantai ya, jadi deltanya udah tahu 0,03 formulanya, hanya tadi tinggi antar lantai, R-nya faktor reduksi kekuatan ya, semua bisa dicek gitu ya. Dan nah, contoh saja lagi gitu ya, Iya. misalkan dengan bantuan software tadi, misalkan kita bisa menentukan berat struktur gitu kan ya, berat Wood. strukturnya bisa dicari, begitupun periode fundamental, terus jumlah kontribusi mode ya. Jadi uh, kalau untuk apa namanya, untuk model case itu kan biasanya defaultnya 12 gitu kan ya. Nah, tapi kalau misal atau nanti deh, soal lupa. Oh ada, oke, ini udah. Ya, jadi bisa dengan software kita bisa tahu jumlah kontribusi mode-nya ya, kombinasi ragam yang dipilih ya, apakah dia CQC atau SRSS, terus Bayesian dan scale factor kalau perlu ya, terhadap uh, scale factor gaya gempa dinamik, Bayesian dinamik terhadap yang statik. Nah, jadi misalkan tadi kita tahu di sini Bayesian-nya gitu ya, Bayesian-nya tahu ya, terus di sini juga periodenya tahu gitu ya. Jadi periode di 1 detik ya 0,672872 gitu ya. Jadi misalkan uh, periode struktur mode ke-1 ya, kita kan mode ke-1 aja sih perlunya ya. 0,6728 ya. Kalau menggunakan rumus sesuai dengan 1726 ya, T minimumnya adalah CT dikali HN pangkat X ya, dapat hasilnya 0,53, dan T maxnya tadi dikali dengan apa namanya CU ya, T minnya dapat 0,742 ya. Nilai ini atau nilai ini memenuhi batas-batasannya ya. Jadi bisa digunakan. Kalau kalau enggak tadi, kalau misalnya lebih kecil pakai, kalau lebih kecil dari T minimum pakai T minimum, kalau besar daripada T maksimum pakai T maksimum ya. Ini sekedar contoh aja, ternyata hasil memenuhi. Terus yang kedua, kita cek kontribusi ragam atau modal mode ya pada modelnya ya. Memang di SNI itu partisipasi massanya ya paling sedikit 90% dari massa aktual yang dimodelkan. Jadi nanti kan ada sum ini ya, sum UX dan Y-nya ya. Jadi arah X dan arah Y-nya harus kalau bisa idealnya sampai 1 gitu ya. Jadi kan defaultnya kan modalnya sini ada sampai 12 ya. 8 dan seterusnya sampai 12 ya. Kalau belum 1 ini kan bisa ditambah gitu ya. Bisa ditambah sampai eh, apa, partisipasi massanya di sini arah X maupun arah Y dia totalnya 100% ya, supaya apa namanya, lebih lebih aktual ya hasil pemodelannya ya. Jadi kadang kadang ada yang hanya sampai 0,9 gitu ya. Kayak di sini kan misalkan ini di baris di modal keempat ya, di modal keempat lebih dari 90%, keduanya memenuhi syarat, tapi akan lebih baik lagi kalau bisa 100% gitu ya. Ya tadi, dan jika jika belum memenuhi syarat, ini modalnya bisa ditambahkan kalau di software. Nah, terus kita cek jenis superposisi ragamnya ya, mode-nya kan ada dua metode. Yang pertama SRS dan CQC ya. Jadi kadang saya lupa, mungkin di sub atau tab itu defaultnya pakai CQC ya, tapi kan kita harus cek apa namanya, selisihnya ya, selisihnya. Jadi
selisih antara periode yang pertama dan selanjutnya gitu ya, periode awal dengan periode selanjutnya, selisihnya apakah lebih besar dari 15% atau enggak. Jadi di sini dicek semua ya. Tadi ada periodenya ya. Periode 1 dengan 2 selisihnya berapa persen, 2 dengan 3, 3 dan 4 dan seterusnya ya. Pakai tabel ya, perbandingan saja. Dicek apakah selisihnya mana ya? Nah ini, jadi waktu getar alaminya dianggap berdekatan jika selisihnya kurang dari 15% ya. Jika berjauhan tadi lebih dari 15%, maka respon ragamnya pakai metode SRSS ya. Ini misalkan tadi di sini diketahui periode 2 dengan 3 ya, tadi periode 2-nya 0,67, periode 3 0,2. Jauh banget selisihnya di 68% ya. Jadi nanti di softwarenya pakai metode SRSS ya, sebagai pengganti CQC yang default kalau nggak salah. Ya, terus juga kalau misalkan pakai software untuk memperhatikan adalah perbandingan antara gaya geser dasar yang statik ya dan gaya geser dasar dinamis ya. Jadi geser statis yang hitungan manual ya, yang seperti yang tadi, gaya geser dinamisnya yang berdasarkan hasil hitungan software ya. Mudahnya gitu ya, mudahnya dari situ. Dan syaratnya ya, kalau yang 2019 itu kan gaya geser dinamiknya harus lebih besar sama dengan ya VS gaya geser statik ya. Kalau yang di tahun 2012 itu masih 0,8 V statik ya, jadi itu udah nggak dipakai lagi. Sekarang harus bisa sama dengan. Dan apabila gaya geser dasar respons spektrumnya lebih kecil daripada gaya geser dasar statik, maka perlu ditekan faktor skala ya. Faktor skalanya ya tinggal statik dibagi dinamik aja gitu ya. Berapa besarnya itu jadi scale faktornya, faktor skalanya. Ya, tadi untuk gaya geser dinaliknya kita bisa ambil dari mode shape-nya ya. Sedangkan gaya geser statiknya dari pendekatan empiris ya, atau bisa juga dari bantuan software ya. Misalkan untuk apa namanya, dari software ya, untuk gaya dasar statiknya ya arah X-nya, arah X ya, arah, arah X ya, dan arah Y kan sebenarnya sama ya, karena kalau misalkan bangunan persegi tentu ukurannya sama ya. Ambil yang paling besar di sini dapat 48749 kilogram ya, atau misalkan kalau kita mudah satuan diganti jadi kiloton dibagi 100 ya. Terus yang gaya geser dinamiknya pakai yang misalkan linear spektrum tadi ya, kita cari maksimumnya di ternyata dapat 42.425 kilogram ya. Jadi misalkan hasil hitungan yang statik ternyata di sini lebih besar daripada dinamik ya. Sedangkan tadi syaratnya dinamik itu harus besar sama dengan statik ya. Maka perlu iterasi kedua untuk membesar beban respons spektrumnya. Jadi kita perlu hitung skala faktornya. Jadi skala faktornya tinggal tadi ya ini aja. Yang statik di bagian dinamik dapat 1,14, kita masukkan ke dalam model strukturnya gitu kan ya. Tadi ya dari ini ya, define load case ya. Pilih apa namanya yang DX atau DY-nya tergantung mana tadi yang tidak memenuhi syarat ya, tapi kan dua-duanya sebenarnya nggak memenuhi syarat ya, karena mana tadi yang X yang maksimum 48, di sini juga 42 ya, di sini Y-nya 48, di sini juga 42, jadi dua-duanya harus diganti ya. Baru ini masukkan skill faktornya di sini ya. Jadi untuk tadi kan acceleration, respons spektrum ya. Untuk U1 untuk arah X, U2 untuk arah Y, positionnya tadi sudah pakai respons spektrum, scale faktornya diganti ya, jadi 1,14 angkanya ke yang situ. Terus juga kalau nggak salah defaultnya itu tadi pembahasan ragamnya ya, combination tadi kalau nggak salah defaultnya CQC ya, karena lebih dari 15% maka diganti jadi SR SS di sininya ya. Jadi sekali lagi software hanya membantu aja, tapi apa namanya, ketentuan-ketentuan dasar ini harus kita penuhi ya. Ya kurang lebih itu ya untuk apa lanjutan yang kemarin di respons spektrum dan apa namanya menggunakan software dan ya, apa lanjutannya ya, aplikasinya kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau didiskusikan dulu
dari rekan-rekan mahasiswa barangkali. Sorry ya, ini saya agak habis nih kayaknya, saya juga baru balik. Bisa kerjakan yang lain agak lelah kayaknya. Ada yang kurang jelas barangkali nanti bisa bisa dibaca lagi ya materinya. Atau barangkali udah pro semua di sini untuk pakai softwarenya. Ya cuma cuma sekedar recall aja ya, recall apa namanya, basic konsepnya. Oke, Kang Noval gimana? Kang Noval mau enggak? Silakan. Hmm. Menentukan jadi gini, jadi menentukan SRPM, PMDS dan lain-lainnya gitu ya. Jadi eh ya tentunya tadi tentukan materialnya dulu gitu ya. Sebentar saya selesai bagian tadi ya. Nah, jadi sistem metodologi seismiknya tadi kan gitu ya. Jadi kan sebetulnya, saya buka sini aja deh. Bentar ya. Eh, maaf. Kan ini kan ya, ini kan sistem metodologi seismiknya ya. Tentunya eh, kita tahu dulu bangunannya tadi materialnya mau apa gitu kan ya. Apakah dia ada dinding gesernya atau enggak gitu ya. Atau misalkan baja ya, atau misalkan beton ya. Kalau beton pilihannya kan hmm, hmm, sorry, di sini ada rangka baja ya, rangka baja dengan bracing ya. Nah, terus ada dinding geser juga ya, dinding geser batu, dinding geser baja dan seterusnya. Intinya kita tentukan dulu tadi sistem metodologi seismiknya apa gitu. Sorry, kebalik. Jadi uh, jadi gini, jadi yang di awal, contoh gini aja deh, saya contoh laporan aja yang gampang ya. Uh, hmm, Oke, tentunya dari sini lah gitu ya, kita tahu bangunannya dari gambar struktur gitu kan ya. Mau dibangunnya pakai baja atau beton, kita kan maksudnya udah tahu dari sini gitu kan ya. Terus yang kedua, tadi ada data tanah. Data tanah kita hitung, misalkan di sini kita dapat dari SPT dan sondir gitu ya. Kita bisa dari sini kita bisa menentukan kelas situsnya ya. Kelas situsnya apakah dia tanah keras, tanah batuan, tanah sedang, tanah lunak kan gitu ya. Kita bisa hitung apa namanya, kelas, kita bisa tentukan kelas situsnya ya. Nah, terus selanjutnya dari situ ya tadi kita bisa menentukan kategori risiko bangunannya ya. Kita untuk laporan dia kategori risiko 2, faktor keutamanya adalah 1 kan gitu ya. Nah, terus kelas situsnya uh, sorry, kelas situsnya tadi misalnya sudah ditentukan gitu ya, tanah-tanah sedang. Terus kita tentukan lagi SS dan S1 dari peta gempa kan gitu ya. SS dan S1 yang dapat dari peta gempa.
Nah, dari SS dan SS1 nanti dapat sampai ujungnya itu adalah SDS dan SD1 kan gitu ya. Nah, dari SDS dan SD1 kita bisa menentukan nanti kategori desain seismiknya ya, kategori desain seismiknya apakah eh, A, B, C, D kan gitu ya di sini. Nah, baru nanti menyesuaikan dengan ini tadi ya. Tadi dari gambar arsitekturnya ya. eh, tadi kan dari sini misalkan dari SD satunya kategori risikonya D ya. Kalau misalkan satu dapat C, satu dapat D, kita ambilnya yang lebih eh, besar risikonya. Jadi misalnya satu C, satu D, sekali kita ambil yang D gitu ya. Nah, terus tadi dari gambar arsitektur ya, misalkan kebanyakan dia uh, beton misalnya gitu ya. Uh, beton itu ada yang ini aja, rangka beton pemikul momen khusus, pemikul momen menengah, dan momen biasa ya. Kecuali misalkan dia dual system, misalkan rangka pemikul momen khusus yang mampu, sorry, ya, bawahnya lagi ya. Bisa jadi rangka baja dan beton komposit, atau misalkan ya, ya, sebentar, saya coba oh di atas lah ya, dengan dinding ya, jadi mana ya, bentar. Ya tadi sebenarnya dia di dua sistem lah gitu ya, misalkan rangka penuh momen dengan dinding geser misal gitu ya. Contoh aja, jadi intinya tadi tadi di sini kita udah tahu apa namanya KDS-nya ya, kategori desain seismiknya. Terus dari situ juga di sini kan diatur batasan sistem struktur dan tinggi strukturnya gitu kan ya. Jadi uh, tinggi strukturnya di sini ya, sama apa namanya sistem pemikul gaya yang mau dipakai gitu kan ya. Nah, yang paling populer kan sebetulnya, jadi gini, coefficient modified response kan semakin besar angkanya, semakin kecil penampangnya juga gitu ya. Jadi misalkan tadi gempanya satu kali kan dia bisa deduksi sampai per 8-nya kan itu 100/7-nya ya, dan seterusnya. Makanya uh, karena kalau misalkan di desain full dengan gaya gempa yang dikerjakan, bangunan jadi boros banget gitu ya. Makanya ada koefisien modifikasi responnya gitu kan ya. Nah, tadi udah diketahui KDS-nya D ya, KDS-nya D berarti di kolom ini kan gitu ya. Terus untuk yang untuk yang beton, untuk mikro momen itu tadi ada yang baja ya, ada yang beton. Beton itu yang dari nomor 5, 6, 7 ini kan ya. Nah, untuk yang D itu ternyata tadi uh, sorry, untuk D itu ternyata ini kan ya, dia tidak diizinkan gitu untuk yang momen menengah dan momen biasa. Bedanya itu di sini tadi kan ya, koefisien modifikasi responnya. Kalau untuk momen biasa dan momen menengah itu dia 5 dan 3 ya. Faktor lebihnya sama 3. Terus juga nanti CD-nya, faktor kebesaran refleksinya juga di sini lebih kecil gitu ya. Nah, artinya kalau didesain dengan dua sistem pemikul geser seperti ini nanti terlalu besar gitu. Makanya juga di sini tidak diizinkan gitu ya. Tidak diizinkan karena gayanya nanti jadi gede banget gitu ya. Di situ ya. Jadi setelah dapat KDS-nya ya, kita bisa menentukan ini tadi sistem strukturnya ya. Jadi sistem struktur yang tadi gayanya rendah ya di KDS A dan B, dia bisa pakai SRPMB, SRPM, SRPMK, SDSB ya, dan sistem apa ya, saya lupa singkatan, sorry, lupa ya, biasa ya, dan khusus bracing ya, SDSK sistem dinding boga simpanan baru itu daripada dicopot 5 nyali
KDSD sekarang saya juga lupa ya. Ya gitu ya. Intinya di situ ya. Jadi tadi sistem penanganan gempanya kita tentukan dari KDS-nya aja ya. Nah, baru nanti yang misalkan ini tadi untuk pemilihan sistem strukturnya ya. Misalkan itu aja. Kurang lebihnya seperti itu selesai gitu. Jadi nanti ada tambahannya faktor redundansi ya. Redundansi ini juga menyesuaikan dengan struktur yang dirancang untuk KDSD ya. Untuk KDSD redundansinya 1,3 jadi itu di SMI Indonesia juga ada guys. Jadi ya ini itu sebenarnya memang banyak baca lah ya di sini. Ada faktor redundansi nanti di apa namanya disesuaikan untuk hitungan strukturnya itu untuk import di software gitu ya kurang lebih Kang Novel. Ada lagi yang lain barangkali? Oke, kalau nggak ada mungkin cukup aja ya minggu depan. Insya Allah satu lagi tinggal tidak beraturan aja ya. Nanti materinya saya share sekalian ya. Baik, kalau ada lagi saya izin ya. Habis nafas nih kayaknya. Oke, baik. Mas Heri ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaporan. Oke, nanti saya share deh ya. Japri aja ya. Japri aja nanti saya kasih contoh laporannya. Di Japri aja untuk contoh laporan nanti saya kirimin ya. Punya orang soalnya. Ya, oke. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.